Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Yogi Febrian. Nah, kali ini kita kembali lagi ya teman-teman untuk membahas topik yang ketiga, yaitu terkait pemusatan data dengan sub median. Nah, di sini median itu dapat diartikan yaitu nilai tengah, atau biasanya disebut adalah nilai yang terletak di tengah suatu data setelah data diurutkan. Nah, ingat ya teman-teman, di sini ada kalimat setelah data diurutkan. Jadi nilai median itu adalah nilai tengah ketika datanya sudah diurutkan. Nah, kemudian di sini ada dua jenis perhitungan, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Nah, di data tunggal sendiri ini, jika datanya ganjil nih, jika banyak data berjumlah ganjil, maka untuk mencari nilai mediannya adalah nilai letaknya yaitu setengah dikali dengan banyaknya data ditambah dengan 1. Maka nanti disitulah letak nilai mediannya. Dan kemudian untuk yang kedua, jika datanya berjumlah genap, maka dapat dicari dengan setengah dikali dengan nilai data banyaknya data dibagi 2 atau banyaknya data dibagi 2 nanti letaknya di mana, kemudian ditambahkan dengan nilai letak data pada setengah n ditambah 1. Nah, nanti ini letaknya juga di mana, maka nanti dijumlahkan dan kemudian dikalikan dengan setengah. Oke, di sini kita langsung saja dengan contohnya. Di sini contohnya, jika diketahui hasil ulangan harian matematika dari 10 siswa kelas 10 diantaranya yaitu ini, dan kemudian tentukan median nilai matematika siswa tersebut. Nah, ini datanya saya salin dahulu. Kita lihat dulu ya teman-teman, data ini sudah diurutkan atau tidak. Karena median ini fokusnya adalah sebelum kita mencari nilai median, nilainya ini harus terlebih dahulu diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini coba kita perhatikan. Di sini datanya sudah urut ya teman-teman, berarti tidak usah kita urutkan lagi. Oke, kemudian di sini untuk penyelesaiannya, dari data yang disajikan terdapat banyaknya data yaitu, nah berarti di sini adanya banyaknya data, di sini diketahui 10 siswa, berarti banyaknya data ada 10. Oke, kemudian untuk mencari nilai mediannya, yaitu kita mencari nilai median yang datanya letaknya di n/2. Nah, berarti di sini n-nya, kalau n/2 berarti di sini n-nya adalah 10. Kemudian 10 dibagi 2 yaitu adalah 5. Maka nilai data kelima kita dapat hitung data tersedia di atas ini sampai data kelima. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai data kelima yaitu 7. Dan kemudian nilai data ke setengah dikali n+1. Nah, berarti di sini kita cari dahulu letak data dari n+1, setengah n+1. Berarti di sini n-nya adalah 10. Kemudian ditambah dengan 1. Maka 10 ditambah 1 itu adalah 11. Maka di sini setengah kali 11 berarti di sini adalah 11/2, atau kalau 11 bagi 2 yaitu 5,5. Maka nilai data ke 5,5 ini bisa kita dekatkan ke atas. 5,5 berarti dekatkan ke atas yaitu 6. Kita cari nilai data ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu data ke-6 juga adalah 7. Nah, maka sehingga untuk nilai median pada data di atas ialah kita gunakan rumus, karena di sini adalah datanya genap, maka kita gunakan rumus yang kedua ini ya teman-teman. Berarti di sini nilai data ke n/2, nilai data n/2 yaitu 7. Kemudian ditambah dengan nilai data ke setengah dikali dengan n+1. Nilai data setengah n ditambah 1 adalah 7. Nah, maka di sini 7 tambah 7 adalah 14. Dan kemudian setengah dikali 14 yaitu sama aja dengan 14 bagi 2 yaitu adalah 7. Nah, maka median dari data tunggal ini adalah 7. Oke, selanjutnya adalah data kelompok. Nah, di sini data kelompok untuk mencari nilai medianya menggunakan rumus tepi bawah ditambah dengan setengah n dikurang dengan frekuensi kumulatif median. Nah, frekuensi kumulatif mediannya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median.
dan kemudian dikurang dengan frekuensi mediannya, dibagi dengan frekuensi mediannya. Nah, kemudian dikali dengan P. P itu adalah panjang kelas. Oke, di sini ada sebuah catatan yang dimana sebelum mencari nilai median, yaitu terlebih dahulu menentukan kelas median dengan cara banyaknya data dibagi dengan 2. Maka di sini nanti kita mencari letak dari kelas median tersebut. Oke, nah di sini ada penyelesaiannya, ya dimana di sini ada suatu data kelompok dari kelas interval pertama yaitu 30 sampai 39 sampai dengan 80 sampai 89. Di sini ada 6 kelas. Nah, langkah yang pertama kita lakukan adalah tentu saja mencari tepi bawahnya ya teman-teman. Nah, di sini tepi bawah sudah saya cari, yang dimana tepi bawah ini mencarinya yaitu batas bawah dikurang dengan 0,5. Berarti di sini 29,5 dan seterusnya. Nah, selanjutnya setelah mencari tepi bawah, berarti kita mencari frekuensi kumulatif kurang dari tepi atas. Nah, berarti yang pertama ini untuk kelas pertama, frekuensi kumulatifnya yaitu di sini berarti 2. Karena tepi atasnya yaitu di sini batas atasnya 39, berarti tepi atasnya adalah 39,5. Dan kemudian untuk frekuensi kumulatif selanjutnya itu tinggal kita jumlahkan ya teman-teman. Berarti di sini 2 ditambah 4, di sini berarti 6. Kemudian 2 tambah 4 tambah 8, berarti tinggal aja 6 ditambah 8, ini adalah 14. Dan kemudian di sini 2 tambah 4 tambah 8 tambah 10, berarti untuk kumulatif kelas keempat ini adalah sama aja 14 tambah 10 yaitu 24. Dan kemudian untuk frekuensi kumulatif pada kelas kelima yaitu 24 tambah 5 yaitu 29, dan yang terakhir pastinya harus 30. Oke. Nah, di sini untuk menentukan median dari data kelompok tersebut, maka terlebih dahulu mencari letak kelas mediannya. Nah, ini ada catatan dari tadi ya teman-teman. Kita harus mencari letak kelas dari mediannya, yang dimana mencarinya adalah banyak data dibagi dengan 2. Berarti banyaknya data ini adalah jumlah dari frekuensi ini. Nah, jumlah dari frekuensi ini adalah 30. Berarti jumlah dari frekuensi ini adalah 30. Kemudian 30 bagi 2 yaitu adalah 5. 15. Oke. Nah, berarti di sini letak kelas mediannya adalah data ke-15. Berarti kita fokus ke frekuensi kumulatifnya ya, teman-teman. Berarti di sini kita hitung atau kita cari bahwa letak mediannya itu adalah data ke-15. Berarti ya kita hitung, berarti kan di sini frekuensi kumulatifnya yaitu bisa jadi sama dengan 15 atau lebih dari 15. Nah, berarti yang mendekati ya teman-teman. Berarti di sini yang paling mendekati adalah di sini 14. Nah, sedangkan 14 ini untuk data ke-15 pasti belum masuk. Berarti di sini kan untuk frekuensi untuk data 30 sampai 59 ini terkumpul datanya ada 14. Berarti data ke-15 belum masuk, data ke-15-nya masuknya di kelas keempat ini, yaitu 60 sampai 69. Maka kelas interval pada mediannya adalah 60 sampai 69. Nah, maka sehingga di sini kelas interval mediannya yaitu 60 sampai dengan 69. Dan kemudian di sini langsung saja dapat kita cari nilai mediannya dengan menggunakan rumus yang sudah saya tuliskan, yaitu di mana tepi bawah ditambah dengan setengah dikali N dikurang frekuensi kumulatif sebelum median dibagi dengan frekuensi median dan dikali dengan panjang kelas. Oke. Di sini tepi bawah pada kelas mediannya yaitu tepi bawah kelas median. Nah, kelas mediannya tadi ada di sini, teman. Kita tandai dahulu. Nah, seperti ini. Oke, di sini kelas mediannya berarti untuk tepi bawahnya yaitu ada 59,5. Dan kemudian setengah dikali dengan N, setengah kali N berarti di sini setengah dikali dengan frekuensi kumulatifnya, jumlah frekuensinya. Berarti di sini ada 30. Kemudian dikurang dengan
frekuensi kumulatif sebelum median. Nah, berarti frekuensi kumulatif sebelum median yaitu 14. Kemudian dibagi dengan frekuensi kelas mediannya. Frekuensi kelas mediannya yaitu 10. Dan dikali dengan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu adalah berarti interval dari 60 sampai 69 ini datanya masuknya ada berapa? Berarti ada 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. Di situ ada 10. Nah, maka di sini tetap saja berarti di sini 59,5. Kita operasikan yang ada di dalam kurung dahulu, berarti setengah kali 30. Ini sama aja dengan berarti 30 bagi 2 yaitu 15. Dan kemudian dikurang dengan 14. Dan kemudian dibagi dengan 10. Dan dikali dengan panjang kelasnya juga yaitu 10. Di sini masih tetap kita operasikan dahulu pembagian dan perkaliannya, berarti di sini 59,5 turun. Kemudian 15 dikurang 14 itu adalah 1 ya teman-teman. 15 kurang 14 itu adalah 1. Kemudian per 10. Berarti 1/10. Kemudian dikali dengan panjang kelasnya yaitu 10. Maka di sini 1/10 dikali dengan 10 yaitu 1. Dan kemudian di sini 59,5-nya turun lagi karena kita operasikan perkaliannya dulu, berarti 10/10 kali 10 itu adalah 1. Maka 59,5 ditambah 1 itu adalah 60,5. Oke. Nah, mungkin cukup ini saja teman-teman untuk median, sehingga untuk median dari data ini adalah 60,5 atau nilai tengahnya pada data kelompok ini pada interval 30 sampai dengan 89, maka nilai mediannya adalah 60,5. Nah, mungkin cukup ini saja dapat saya sampaikan. Jika teman-teman nanti terdapat pertanyaan bisa tanyakan pada kolom komentar. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.